Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua, berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk pemula. Dalam kali ini kita akan membahas tentang tenses yang baru dan mudah-mudahan yang sebelum-sebelumnya bisa diikuti dengan baik ya. Ikuti tahapannya ya. Jadi untuk pemula atau yang belajar dari dasar, semoga tahapannya tidak salah ya. Jadi ikuti dari awal ya. Baik, saya doakan untuk rekan-rekan semua dalam keadaan baik dan sehat serta bahagia ya. Kita lanjutkan topik tesis berikutnya ini ya. Ya, sekarang kita akan membahas tentang present continuous ya, present continuous tense ya. Oke. Tesis ini fungsinya atau penggunaannya adalah ketika kita ingin mengungkapkan atau menginformasikan ya kegiatan yang sedang dilakukan atau peristiwa yang sedang terjadi. Jadi intinya di sini ingin menekankan situasi sedang. Jadi sedang terjadi atau sedang dilakukan. Jadi kegiatan yang sedang dilakukan atau peristiwa sedang terjadi. Jadi in progress ya. Artinya bahwa peristiwa atau kejadian itu mulainya sebelum sekarang, artinya sudah dimulai dan belum selesai ya. Jadi sedang terjadi. Demikian ya. Baik, kita lanjutkan ke konstruksinya ya atau formulanya ya untuk present continuous tense ini ya. Oke, kita berawal dari pola dasar atau konstruksi dasar kalimat sederhana ya, di mana kita sudah akrab yaitu dimulai dengan subjek ya, lalu diikuti dengan predikat dan dilanjutkan dengan komplement jika ada ya. Baik, oke, lalu kita masuk ke rumusnya ya untuk present continuous tense ini ya. Ya. Subjek tetap subjek ya, lalu diikuti dengan di sini ini adalah hal yang penting di mana kita menentukan tenses ya. Jadi karena tenses itu indikasinya ada di predikat ya, dan untuk predikat dari present continuous tense ini adalah be ya, be1 ya karena present ya, lalu diikuti dengan verb ing ya. Jadi ketika kita mendengar kata present berarti kita ingat tipe 1, dan ketika kita mendengar kata continuous berarti kita ingat bentuk ing ya. Seperti itu ya. Oke, ini adalah predikatnya ya. Artinya ini adalah indikasi tenses dari tenses ini ya. Lalu diikuti dengan komplement ya. Nah, kita detailkan lagi ya rumus ini. Kita breakdown lagi, kita bedah lagi. Jadi subjek tetap subjek. Nah, be-nya di sini yang nanti kita sesuaikan dengan subjeknya ya. Apakah dia menggunakan am, is, atau are. Karena tiga ini adalah be1 atau bentuk satu ya. Jadi tergantung nanti subjeknya apa, lalu kita baru bisa menentukan satu di antara tiga ini. Lalu diikuti dengan verb ing ya. Lalu diikuti dengan komplement jika ada. Baik, ini adalah bentuk yang afirmatif atau positifnya ya. Lalu gimana bentuk perubahan bentuk atau transformasi ke bentuk negatif dan interrogatif untuk present continuous tense ini ya. Oke, kita berawal dari bentuk positif yang tadi dulu ya, biar kronologis perubahannya jelas. Oke, tadi kita miliki rumus subjek diikuti be1, dilanjutkan dengan verb ing, lalu lanjutkan dengan komplement jika ada. Nah, contoh kalimat yang saya berikan di sini tetap sama tokohnya ya. Duloh is milking a cow now. Jadi sekarang gitu kan ya. Jadi sekarang atau Duloh sedang memerah sapi sekarang. Artinya apa? Dia memulai memerahnya tuh sebelum sekarang. Dan selesainya nanti. Artinya sekarang belum selesai. Masih sedang dikerjakan gitu ya. Baik. Kita lihat ke perubahan konstruksi menjadi negatif ya.
Oke, jadi subjek plus B1 ya, kita samakan dulu dengan bentuk positif ya, diikuti dengan verb ing, lalu diakhiri dengan complement. Nah, ini kalimat yang sederhananya seperti ini. Nah, ini masih sama dengan bentuk positif ya, cuman direnggangkan antara be dan verb ing-nya. Kenapa? Karena akan masuk apa? Not di sini ya. Jadi notnya akan masuk di sini ya. Karena negatif seperti kita tahu bahwa kalimat negatif adalah kalimat yang mengandung unsur kata tidak atau not dalam bahasa Inggris. Jadi notnya ditaruh setelah be ya. Maka contoh kalimatnya di sini menjadi Dullah is not milking a cow now misalkan ya. Jadi Dullah tidak sedang memerah sapi sekarang, berarti dia sedang mengerjakan yang lain ya. Oke, lalu kita masuk ke perubahan konstruksi interaktif ya. Nah, interaktif itu B-nya pindahkan ke depan, B1-nya, lalu diikuti sisanya ya. Sisanya adalah tinggal yang ada aja tadi urutannya ya, subjek, lalu diikuti dengan verb ing, lalu diakhiri dengan complement jika ada dan tanda tanya masuk ya. Jadi contoh kalimatnya menjadi B-nya di depan ya. Is Dullah milking a cow? Ya. Ya, apakah Dullah sedang memerah seekor sapi? Tanya ya. Jika iya menjadi yes, he is ya, karena Dullah itu dia laki-laki sama he, dan kalimat tanya ini diawali dengan be, maka jawabannya diakhiri dengan be juga ya. Ketika no, he is not. Ya, seperti ini ya. Atau disingkat jadi no, he isn't. Baik, supaya lebih jelas lagi, saya berikan contoh-contohnya di sini ya. Ya, contoh-contoh kalimatnya yang pertama, ya di sini, misalkan I am chewing an onde-onde ya, misalnya gitu. Saya sedang mengunyah sebuah onde-onde ya. Saya kira seluruh Indonesia tahu apa itu onde-onde ya. Jadi sedang mengunyah, artinya belum selesai mengunyahnya sekarang gitu ya. Jadi sedang dilakukan in progress ya. Baik. Nah, negatifnya menjadi I am not chewing an onde-onde ya. Jadi saya tidak sedang mengunyah onde-onde, misalkan mengunyah yang lain, misalkan permen karet misalkan. Oke, interrogatifnya menjadi B-nya kedepankan ya, jadi am I chewing an onde-onde? Ketika iya ya menjadi yes you are, menjadi you, yang tadi pertanyaannya I ya, jadi you ya, karena yang jawab lawan bicara. Kalau no ya, no you are not, atau no you aren't. Okay. Baik, kalimat kedua, misalkan di sini ya kalimat tokoh yang sama, misalkan Wagiman is cleaning toilet ya. Wagiman sedang membersihkan sebuah toilet itu ya. Nah, ini berarti pekerjaannya belum selesai ya sekarang ya, sedang dikerjakan. Kalimat digantinya menjadi Wagiman is not cleaning the toilet. Oke, ya ini negatifnya, jadi tidak sedang mengerjakannya ya. Lalu interrogatifnya kita awali dengan B-nya di depan, jadi is Wagiman cleaning the toilet? Nah, ini kalimat tanya ya. Maka ketika iya menjadi yes, he is, karena Wagiman itu laki-laki ya, jadi yes he is. Ketika no ya not, he is not ya. Baik, kita lanjut ke kalimat ketiga. Ya, misalkan kalimatnya Aan and En are digging a grave. Ya, jadi Aan and En itu sedang menggali sebuah kuburan dan belum selesai. Diawali sebelum sekarang dan berakhir nanti belum selesai. Berarti sedang dilakukan. Makanya tesisnya adalah polanya seperti ini ya. Jadi makna atau kesan sedang itu dalam bahasa Inggris tidak menggunakan kosakata tapi dengan konstruksi ya. Jadi konstruksi be verb plus verb ing itu adalah menunjukkan sedang di sana ya. Nanti kalau mencari kata kosakata hasilnya sedang, nanti ketemunya medium nanti ya. Jadi ngaco ya. Baik, kita lanjutkan ke bentuk negatif ya.
Jadi Aan and En are not digging a grave. Ya, ini kalimat negatifnya ya. Jadi tidak sedang menggali kuburan, sebuah kuburan ya. Lalu intersektifnya B-nya kedepankan. Ya, are Aan and En digging a grave? Ya, apakah Aan and En sedang menggali sebuah kuburan? Ketika tidak, ketika iya yang menjadi STR maka D ya, karena Aan dan En adalah jamak ya. Ketika no ya no, they are not atau no they aren't. Penggunaan BR di sana karena memang subjeknya Aan dan En itu jamak ya, sama dengan D dalam kita dalam kitab mencoba untuk membandingkan dengan pronouns ya. Baik, ini adalah sedikit penjelasan tentang present continuous tense yang bagian A ya. Jadi ada penjelasan lagi, satu lagi yang nanti kita simak di video berikutnya. Oke, baik rekan-rekan semua, semoga ini mudah dipahami karena saya mencoba untuk memberikan penjelasan dengan singkat dan sederhana ya, dengan ringkas. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.